fatarda, kamu pasti akan reda, kamu pasti akan puas, tapi tidak cepat, berproses, sabar. Kamu akan puas dengan pekerjaanmu, dengan tugasmu. Kamu akan lihat kesuksesan dan keberhasilan. Nah, ini jadikan jalan hidup. Untuk mencapai sesuatu, dia tidak bisa maruk durian runtuhan. Berusahalah terus di dalam mencari kebaikan, apakah khairat dunia, kebaikan dunia maupun akhirat. Fansaf, berusaha. Jadi jangan sampai ada yang mencari rezeki dengan azimat. Jangan ada yang mencari rezeki dengan menuliskan Qulhuwallahu ahad. Bukan untuk itu gunanya. Tapi berusahalah dan berdoa. Nah, yang perlu sekarang, yang menjadi tugas kita, bagaimana mencari jalan-jalan menuju kesuksesan itu. Jadi tidak benar juga kalau seandainya hanya dengan satu cara, dengan waktu yang singkat kita bisa meraih kesuksesan. Rasul saja, hamba yang paling dikasihi oleh Allah, hamba yang paling mulia di sisi Allah. Dari seluruh anak cucu Adam, beliaulah sayyid, beliaulah penghulunya. Doa beliau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga menunjukkan kepada beliau bahwa keberhasilan harus dicapai dengan usaha. Nah, kenapa ada umat Muhammad yang tidak meniru, yang tidak mencontoh kepada perjuangan Rasulnya? Kenapa ada kadang-kadang yang cuma duduk-duduk saja? Nanti kau di masjid, tu baca roh anak bini bah, kalau ada Tuhan menjamin. Tidak bisa seperti itu. Hiduplah dengan tuntunan Rasul. Rasul itu dai, tapi beliau juga pejuang, beliau juga pedagang. Sahabat-sahabat beliau juga pedagang. Kita tengok Abdurrahman bin Auf, ketika dipersaudarakan dengan seorang Ansar, kebetulan saudaranya itu juga kaya, malah dia bagi hartanya. Ini harta saya, karena kita sudah bersaudara, kata Rasul, kita bagi dua saja, ambil separuh untuk engkau, separuh untuk saya. Abdurrahman bin Auf tidak bawa istri, tidak ada istri di situ. Aku istri bawa berdua, bagi dua, lu ambil engkau surang. Nah, sampai begitu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, mau dia menerima? Tidak. Dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar. Kebetulan saya bawa modal sedikit. Nah, begitu sahabat Rasul, begitu Rasulullah. Jangan terpengaruh dengan perkataan Abu Bakar yang kita salah memahaminya. Saya sering mendengar alasannya, alasan Abu Bakar As-Siddiq. Kisahnya begini, Umar bin Khattab yang bercerita itu, pada suatu malam Umar bin Khattab berkata dalam hatinya, besok kebetulan orang akan mengantarkan infak zakat untuk membiayai pasukan yang akan berperang besok pagi. Malam itu Umar bin Khattab bercita-cita, besok pagi saya harus mengungguli Abu Bakar, saya tidak mau kalah lagi. Mengungguli Abu Bakar As-Siddiq, dia harus lebih banyak. Ini bukan ria, tetapi dalam rangka fastabiqul khairat. Dia ingin lebih banyak beramal dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, datanglah Umar pagi-pagi membawa 2/3 hartanya. Dia merasa dia telah bisa melakukan yang lebih baik dari Abu Bakar. Tetapi tiba-tiba setelah dia datanglah Abu Bakar. Ketika Umar ditanya, ya Umar, untuk keluargamu mana? Ada, saya tinggalkan 1/3 ya Rasulullah. Datang Abu Bakar,
Ya Rasulullah, inilah harta saya. Tidak ada lagi yang lain selain ini. Terkejut Abu Bakar. Tuhanan untuk keluarga engkau kau tinggalkan. Allah dan Rasulnya. Jadi janiko yang menjadi alasan. Kenapa? Allah dan Rasulnya kata Abu Bakar ketika itu. Tapi Abu Bakar sesudah itu tak mano di musaji. Nyo kerajo balik. Nah, kalimat ini yang sering dipakai oleh sebagian kita. Allah dan Rasul. Iya, Abu Bakar mengatakan itu. Tapi Abu Bakar tidak i'tikaf setelah itu berdoa, ya Allah turunkan rezeki dari langit. Tapi dia berusaha. Dia terjun lagi ke pasar. Dia dapat lagi nafkah. Dia cari lagi rezeki. Dia beramal lagi. Nah begitu Abu Bakar As-Siddiq. Di alasan itu baru-baru ini muncul terdengar oleh saya. Begitulah sebenarnya di dalam perlakuan para sahabat. Jadi harus bersabar, harus mencari jalan terbaik untuk mencapai kesuksesan. Nah baru kita akan puas setelah keberhasilan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan proses itu kepadamu. Mampukah Allah? Pasti mampu. Mampukah Allah memberikan keberhasilan itu kepada Rasul? Pasti mampu. Apa buktinya? Allah menjelaskan di sini. Alam yajidka yatiman. Nah, bagaimana Allah menyatakan hakikat persoalan? Bukankah pada mulanya Allah menemukan engkau dalam keadaan yatim? Coba engkau pikirkan Muhammad, kehidupan engkau di masa lalu. Engkau hidup tanpa seorang ayah. Sebelum engkau lahir, ayahmu telah dipanggil oleh Allah. Engkau terlahir bukanlah dari keluarga yang cukup, keluarga yang sederhana. Walaupun engkau mempunyai syaraf kemuliaan karena keturunan engkau keturunan yang mulia, tetapi banyak orang yang enggan menyusukan engkau. Seolah-olah begitu Allah mengingatkan Rasul. Kenapa? Siapa engkau membayar paknya ndak ada. Halimah dari Bani Sa'ad lah. Bertahun-tahun engkau di situ. Walaupun ia tidak mendapatkan upah yang cukup, tetapi Allah yang menumbuhkan rasa kasih sayang di hati Halimah. Kecintaannya kepada Muhammad begitu besar. Malah sering lebih cinta dari anaknya sendiri. Siapa itu yang menumbuhkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadi berbagai peristiwa, bukan karena dia benci kepada engkau. Jadi seolah-olah terbayang perjalanan hidup. Halimah mengantarkan Rasulullah kepada Aminah, ibunya, ibu beliau, bukan karena tidak suka dengan Muhammad, tetapi khawatir. Keinginan Halimah Rasul ini tetap bersama beliau Muhammad ini, karena dia rasakan ketenangan, kebahagiaan dengan kehadiran Muhammad. Tapi khawatir kok celaka nak orang di tangan awak. Nah yatiman, bukan yatim saja, piatu malah. 2 tahun cuma di tangan ibu. Ibu juga tiada. Sayang orang sekeliling kepada beliau. Mendapat tempat yang terhormat di sisi kakeknya. Dari sekian banyak cucunya. Banyak cucu Abdul Muttalib itu. Karena anaknya sangat banyak. Nah, Muhammad. Malah di berbagai cerita dikisahkan bahwa ada kursi yang tidak diberak. Jangankan cucu, anak saja tidak berani duduk di kursi itu. Tapi tempe main Muhammad. Nah, siapa yang menumbuhkan cinta dan kasih yang berlebih itu? 2 tahun pula di tangan kakek, kakek pun meninggal. Hidup dengan paman yang miskin, anak banyak,
Anak banyak miskinun, tambahlah surang Muhammad. Engkau hidup dari belas kasihan orang. Engkau hidup mengembalakan ternak. Setelah mulai dewasa, remaja engkau diajak untuk berdagang. Bayangkan, perdagangan yang dibawa mengharapkan keuntungan. Kebetulan bertemu dengan seorang pendeta yang mengetahui tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Balik Abu Talib pada perjalanan jauh. Jadi kecen balik dari Jakarta ke Padang misalnya pesawat ketika itu. Rugi besar itu. Untuk menyelamatkan. Segera pulang. Nah bayangkan. Kecintaan semua itu. Jatuh hati si Khadijah. Kehidupan engkau malah diangkat. Dari miskin engkau menjadi kaya. Nah semua itu pasti tidak bisa direkayasa oleh manusia. Semua itu adalah rekayasa dari Allah. Allah yang membuat semua itu. Karena ialah yang menguasai hati hambanya. Nah itu buktinya. Bukanlah Halimah yang memberi tempat. Bukanlah Abdul Muthalib. Bukanlah Abu Talib, bukanlah Khadijah, tetapi ialah yang awaka yang memberikan perlindungan kepadamu. Itu makanya alam yajidka yatimam. Nah kita awak acok ingin berterima kasih kepada orang dan memberi secara zahir, lupa awak bersyukur kepada Maha Pemberi. Bayangkan, ada orang dan namuh bahagia memberi, tapi memberi itu harus dalam rangka bersyukur.